Ya, satu. Selamat malam untuk Miss Cynthia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Popeyes di Indonesia. Untuk grup member kami, ada Devi Dior, ada Michael Filbert Halim, ada Octavian Samuel, Riani Septiani, Sila Aprilia Putri, dan Vera Veronica. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada Popeyes History. Popeyes itu adalah restoran cepat saji ayam goreng multinasional yang berasal dari Amerika yang didirikan pada tahun 1972 di New Orleans, Louisiana. Sejak tahun 2008, nama mereknya adalah Popeyes Louisiana Kitchen dan sebelumnya bernama Popeyes Chicken and Biscuit. Selanjutnya, saat ini Popeyes merupakan perusahaan anak dari restoran brand internasional. Popeyes sempat hadir di Indonesia pada tahun 2000 melalui PT Popeyes Chicken Seafood Indonesia yang didirikan pada tahun 1997 dan telah membuka cabang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Samarinda. Pada tahun 2002 PT Popindo Selera Prima mengambil alih seluruh gerai Popeyes di Indonesia pada akhir 2000-an. Seluruh gerai Popeyes ditutup secara bertahap. Gerai terakhir berada di Mall Puri Indah, Jakarta Barat, yang tutup pada tahun 2011. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2022, Popeyes hadir kembali di Indonesia melalui PT Sari Chicken Indonesia, perusahaan saudara PT Sari Burger Indonesia yang mengelola restoran cepat saji Burger King dan merupakan anak perusahaan restoran brand Asia dan mitra Adi Perkasa melalui MAP Boga Adi Perkasa. Selanjutnya, membuka gerai pertamanya di Margo City Depok, diikuti dengan pembukaan gerai di Supermall Karawaci di Tangerang pada tanggal 30 Desember dan Skyline Building di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2022. Next. Selanjutnya, struktur organisasi Popeyes serupa dengan hierarki yang jelas dimulai dari store manager dan diakhiri dengan anggota kru. Ada satu manajer toko dan 2 asisten manajer. Di bawah asisten manajer ada pemimpin shift dan ada kru. Selanjutnya, jika seorang anggota kru memiliki masalah atau membutuhkan bantuan, pertama-tama akan pergi ke salah satu pemimpin shift. Jika pemimpin shift tidak dapat membantu, dia akan pergi ke asisten manajer dan kemudian ke manajer toko. Manajer toko selalu menjadi pilihan terakhir. Selanjutnya, struktur organisasi pada perusahaan ini merupakan struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini ini menghubungkan antara atasan dan bawahan yang terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang yang vertikal. Next. Lalu ada juga beberapa faktor negara atau regional yang mungkin bisa mempengaruhi pilihan Popeyes untuk internasionalisasi. Itu yang pertama ada ukuran pasar. Popeyes itu bisa milih negara yang mungkin pasar potensialnya cukup besar untuk dapat investasi internasional mereka. Kedua, dia bisa dapat faktornya adalah dari pertumbuhan ekonomi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pasti cenderung lebih jadi minat untuk perusahaan internasional karena bisa nunjukin potensi pertumbuhan dan bisnis yang lebih cepat lagi. Faktor ketiga itu dari persyaratan regulasi. Persyaratan regulasi yang berbeda di setiap negara itu bisa jadi faktor mempengaruhi keputusan Popeyes untuk internasionalisasi. Negara dengan persyaratan yang mungkin lebih ketat atau birokrasi yang lebih rumit itu mungkin jadi nggak menarik untuk perusahaan ataupun untuk Popeyes sendiri.
Lalu yang keempat juga dari kebiasaan konsumsi lokal, kebiasaan konsumsi lokal. Misalkan kalau kebiasaan konsumsi lokal dapat mempengaruhi menu dan strategi pemasaran perusahaan. Popeye mungkin bakal pilih negara yang kebiasaan konsumsinya sejalan dengan menu-menunya mereka. Kelima ada dari faktor persaingan, itu tingkat persaingan di pasar lokal juga bisa mempengaruhi keputusan Popeye. Negara dengan persaingan yang lebih rendah mungkin jadi bisa menarik untuk perusahaan ataupun untuk Popeye sendiri. Lalu dari faktor keenam itu dari stabilitas politik. Stabilitas politik yang tidak ada kepastiannya di negara tertentu juga mempengaruhi keputusan Popeye. Negara dengan stabilitas politik yang lebih tinggi pasti lingkungan bisnisnya mungkin bisa lebih stabil dan mungkin lebih menarik untuk perusahaan ataupun untuk Popeye sendiri. Lalu yang terakhir ada faktor ekonomi dan keuangan. Faktor ekonomi dan keuangan seperti peraturan perpajakan ataupun nilai tukar mata uang dan kebijakan investasi asing juga dapat mempengaruhi keputusan Popeye untuk masuk buat ke pasar internasional. Dan untuk teori yang bisa kita pakai untuk mendukung argumen ini itu teori Uppsala tentang internasionalisasi. Menurut teori ini perusahaan cenderung memasuki pasar internasional secara bertahap dengan memulai dari pasar yang lebih dekat secara geografis dan budaya dengan pasar domestik mereka dan kemudian secara bertahap baru memperluas ke pasar yang lebih jauh dan berbeda secara budaya. Dalam konteks Popeye, teori ini kita interpretasikan sebagai perusahaan memilih negara untuk wilayah yang memiliki kesamaan budaya atau pasar yang serupa dengan pasar domestik mereka. Sebagai langkah pertama, ini Popeye kan masuk ke pasar Amerika Serikat, habis itu dia nyebarin ke Kanada, lalu beberapa negara di Amerika Latin. Lalu sebagai bagian dari strategi internasional mereka baru masuk ke negara-negara seperti Eropa ataupun Asia yang mungkin budaya sedikit berbeda dengan mereka. Dan ini sesuai dengan teorinya Uppsala tentang internasionalisasi. Selanjutnya. Oke, di sini Popeye sendiri memiliki strategi dalam melakukan internasionalisasi. Strategi yang dilakukan oleh Popeye itu ada 3 cara, yaitu dengan melakukan franchise, regionalisasi, dan joint venture. Di sini tujuan utama dari Popeye untuk melakukan internasionalisasi ini adalah untuk memperluas pangsa pasar mereka di dalam maupun di luar negeri. Dan di sini untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang franchise. Mengapa si Popeyes ini melakukan franchise? Tujuan utamanya adalah untuk memperluas pangsa pasar mereka secara internasional. Pada website resmi dari Popeye sendiri, terdapat keterangan untuk mendaftarkan para peminat yang ingin membuka gerai Popeyes di negaranya. Dan pada website tersebut juga terdapat kualifikasi kriteria yang diminati oleh Popeyes sendiri. Dan yang kedua, Popeyes juga melakukan regionalisasi, di mana Popeyes sendiri ini telah berhasil untuk menyesuaikan menu di setiap negara sesuai dengan ciri khas dari negara tersebut. Dari regionalisasi ini kami mengambil 2 contoh negara, yaitu kami mengambil dari negara China dan negara Indonesia. Di negara China, Popeyes itu memiliki menu khusus dan membuat varian seluruh rasanya itu tidak pedas untuk memenuhi kebutuhan dari peminat lokal dari penduduk China sendiri. Dan untuk Indonesia, seperti yang kita semua ketahui, para penduduk Indonesia itu pasti makanan pokoknya itu adalah nasi. Oleh karena itu di sini Popeyes di Indonesia itu meluncurkan menu paket nasi dengan fried chicken. Dan untuk bagian yang joint venture, di sini Popeyes sendiri itu bekerja sama dengan perusahaan lokal di beberapa negara untuk mengembangkan usaha mereka secara lebih cepat. Seperti yang kita ketahui, untuk di Indonesia sendiri, Popeyes sendiri ini bermitra dengan PT Sari Chicken Indonesia, dan untuk dari negara Singapura, Popeyes ini bekerja sama dengan Faisong Group untuk memperluas pangsa pasar mereka di negara Singapura. Oke, untuk next-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk market entry factor dan faktor that influence decision, yang pertama ada kualitas produk. Nah, untuk kualitas produk, Popeyes ini memakai bahan-bahan yang berkualitas tinggi dengan teknologi cara memasak yang unik.
Yang kedua ada dari segi harga. Harga memiliki peran penting dalam keputusan pembelian konsumen. Harga Popeyes yang kita tahu kan lumayan terjangkau dan mampu bersaing dengan brand lainnya. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasi juga mempengaruhi keputusan. Konsumen cenderung memilih restoran yang mudah dijangkau dan yang lebih nyaman. Nah, yang keempat ada promosi. Untuk promosi dan iklan juga memiliki peran yang sangat penting. Seperti pada awal opening Popeyes, dia membagikan 100 kaos gratis untuk 100 orang pelanggan pertama dan promo free chicken pada hari grand openingnya. Nah, untuk kelima ada reputasi merek. Merek yang terkenal memiliki citra yang baik dan dianggap dapat dipercaya dan lebih diminati. Nah, selanjutnya ada pengalaman pelanggan. Konsumen cenderung kembali ke restoran yang menyediakan layanan yang baik, bersih, dan nyaman. Terus yang terakhir ada ketersediaan menu. Ini Popeyes memiliki beberapa variasi menu. Yang pertama ada ayam goreng Louisiana, ayam goreng pedas New Orleans, dan ayam panggang Louisiana dan burger. Serta memiliki saus beberapa macam membuat konsumen penasaran dan ingin mencoba membeli. Next. Nah, yang ini ada why partners are important. Nah, pentingnya mitra untuk Popeyes adalah sangat besar karena Popeyes merupakan sebuah perusahaan restoran cepat saji yang mengandalkan sistem waralaba untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, sebagai perusahaan waralaba, Popeyes tidak mengoperasikan seluruh restorannya yang ada, melainkan menjual lisensi kepada mitra untuk membuka restoran Popeyes dengan membayar sejumlah uang dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Nah, berikut beberapa alasan mengapa mitra sangat penting untuk Popeyes. Yang pertama ada ekspansi bisnis. Mitra dapat membantu Popeyes untuk memperluas bisnisnya dengan membuka lebih banyak restoran di berbagai lokasi. Nah, dengan memiliki mitra yang andal dan terpercaya, Popeyes dapat mengembangkan jaringan restoran secara lebih cepat dan efisien, seperti ambisi Popeyes yang akan membuka 300 gerai di Indonesia. Yang kedua ada meningkatkan omset. Dengan memiliki mitra, Popeyes dapat meningkatkan omsetnya dengan lebih cepat, karena mitra memiliki kepentingan yang sama untuk mempromosikan merek dan mencapai target penjualan. Terus ada membantu pengembangan merek. Mitra yang memiliki pengetahuan lokal dapat membantu Popeyes dalam memberikan pengetahuan lokal dalam memahami pasar lokal, budaya, dan preferensi konsumen. Hal ini dapat membantu Popeyes untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan pasar lokal dan memperkuat brand Popeyes di wilayah tersebut. Terus yang terakhir ada mengurangi biaya operasional. Dengan mengandalkan mitra, Popeyes dapat mengurangi biaya operasional dan administrasi yang diperlukan jika harus mengoperasikan seluruh restorannya sendiri. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa tantangan bagi Popeyes ketika masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah persaingan dari rantai makanan cepat saji. Indonesia memiliki industri makanan cepat saji yang mapan dan banyak merek internasional dan lokal yang memperebutkan pangsa pasar. Kompetisi yang dihadapi Popeyes di Indonesia antara lain adalah adanya McDonald's yang menjadi salah satu rantai makanan cepat saji yang terkenal dan terbesar di dunia dan kuat kehadirannya di Indonesia. KFC juga merupakan rantai makanan cepat saji yang populer di Indonesia yang memiliki jaringan cabang yang cukup luas. Yang kedua, adanya perbedaan budaya. Indonesia memiliki selera dan preferensi yang berbeda dengan konsumen negara lain, sehingga Popeyes perlu untuk menyesuaikan menunya untuk memenuhi preferensi konsumen Indonesia. Menurut para ahli mengenai perilaku konsumen, salah satu faktor konsumen memilih produk adalah dari budaya. Contohnya, Popeyes perlu memiliki sertifikasi halal karena Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bahasa juga menjadi salah satu tantangan bagi Popeyes dalam faktor budaya karena walaupun bahasa Inggris digunakan secara luas di Indonesia, namun masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Popeyes harus dapat memastikan bahwa karyawannya mampu berkomunikasi secara baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris untuk memberikan layanan yang baik kepada konsumennya. Yang ketiga, logistik dan supply chain. Tantangan selanjutnya
dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia adalah logistik dan rantai pasokan, karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau yang dapat membuat manajemen logistik dan rantai pasokan menjadi sulit. Popeyes perlu memastikan bahwa sumber bahannya dapat diandalkan dan mengirimnya ke cabang dengan tepat waktu. Infrastruktur yang ada di Indonesia masih berkembang dan ini dapat menjadi tantangan bagi Popeyes di Indonesia karena perusahaan perlu mengirimkan barang ke cabang yang ada dan dengan jaringan transportasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan dan peningkatan biaya. Popeyes perlu menavigasi peraturan ini dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk mengimpor produknya ke negara tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, Popeyes perlu berinvestasi dalam membangun hubungan yang kuat dengan mitra dan pemasok lokal dan bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan rantai pasokan yang efisien. Perusahaan juga mungkin perlu berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa karyawannya mampu mengelola operasi logistik dan rantai pasokan secara efektif. Yang keempat, adanya peraturan pemerintah atau government rules. Indonesia memiliki peraturan dan persyaratan khusus untuk perusahaan asing yang beroperasi di dalam perbatasannya. Popeyes perlu memastikan bahwa perusahaannya mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan keamanan pangan, tenaga kerja, dan bidang lainnya. Indonesia memiliki peraturan yang ketat untuk mengatur industri makanan dan Popeyes harus mematuhi peraturan tersebut untuk beroperasi di negara Indonesia. Ini termasuk mendapatkan izin dan lisensi yang diperlukan, memenuhi standar keamanan pangan, dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Yang kelima, tantangannya adalah sensitivitas harga. Indonesia merupakan negara berkembang dan beberapa konsumen mungkin lebih sensitif terhadap harga daripada di pasar lain. Popeyes perlu mempertimbangkan strategi penetapan harga dengan hati-hati untuk memastikan bahwa produknya terjangkau namun tetap menguntungkan. Next. Dampak apa saja yang terjadi dengan adanya Popeyes di Indonesia? Beberapa dampak yang dapat terjadi itu yang pertama, Popeyes dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi angka pengangguran. Dilansir dari beberapa sumber di internet, Popeyes rencananya akan membuka sekitar 300 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, maka akan ada peluang baru bagi mereka. Juga bagi pemerintah juga lebih sedikit beban pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang kedua itu membuka peluang baru di berbagai bidang. Dengan adanya bisnis baru, maka rantai ekonomi baru pula akan tercipta. Beberapa pihak seperti penyedia bahan baku ayam, sembako, dan jasa pengantaran akan terdampak positif olehnya. Yang ketiga itu memunculkan kompetensi pasar. Seperti kita ketahui bahwa Popeyes bukanlah satu-satunya restoran makanan cepat saji yang menyediakan ayam goreng, burger, dan beberapa minuman. Ini merupakan tantangan bagi Popeyes untuk bertahan dan memperluas jangkauannya di masyarakat luas, yang mana Popeyes harus terus berinovasi dan secara efektif membaca preferensi masyarakat dalam memilih makanan. Selain itu, Popeyes juga harus bersikap tidak apatis terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat, mengingat dampak sosial media saat ini sangat signifikan bagi kelangsungan sebuah bisnis. Nah, untuk corporate social responsibility menurut Kotler dan Nancy adalah komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis dengan baik dan menyumbangkan beberapa sumber daya yang ada di perusahaan. Popeyes Indonesia baru membuka kembali bisnisnya pada Desember 2022. Sehingga ini membuat Popeyes belum memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Namun beberapa hal yang mungkin akan dilakukan untuk sumbangsinya bagi masyarakat antara lain membuat kampanye yang pernah dilakukan brand kompetitornya yaitu KFC, yaitu dengan self service di mana pelanggan dihimbau untuk meletakkan sisa makanan dan wadah bekas konsumsi di tempat yang telah disediakan oleh Popeyes. Dan itu program yang mungkin dilakukan adalah menjadi kemitraan dengan penyedia bahan baku seperti peternakan ayam di Indonesia dan menunjukkan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat teredukasi mengenai jumlah konsumsi yang dilakukan oleh Popeyes, yang mana ini juga dapat menjadi bahan penelitian untuk edukasi. Untuk creating share value merupakan suatu kebijakan atau proses teknis operasional yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif perusahaan dan secara bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi. Itu menurut
Porter dan Kramer di 2011. Porter dan Kramer berpendapat bahwa semua keuntungan yang diperoleh tidaklah sama. Keuntungan yang melibatkan nilai bersama atau share value memungkinkan masyarakat untuk maju dan perusahaan akan tumbuh pesat. Mereka memprediksi bahwa menggabungkan isu-isu sosial ke dalam strategi dan operasi adalah transformasi utama berikutnya dalam pemikiran manajemen. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.